Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ju Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola ya. Kalau aku tadi bikin video di tempat berbeda nih, aku balik ke tempat orang tua dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Dan kembali ya, karena ini sedang euforia kemenangan Johor Darul Takzim ya, kemenangan yang sangat sensasional, cipta sejarah. Nah, dan aku juga baru selesai tadi tonton untuk konferensi pers ya selepas laga Johor Darul Takzim melawan Ulsan Hyundai ya. Di mana di situ ada Benjamin Mora dan juga Leandro Velasquez ya yang terpilih sebagai man of the match ya. Kita tahu Leandro Velasquez cetak jaringan melalui sepakan sensasional ya yang kalau menurut Benjamin Mora ini magnificent ya golnya itu. Memang luar biasa tapi memang eh, selebrasi ya selepas selebrasi emosional dari Benjamin Mora dan player JDT tiba-tiba dibalas langsung ya oleh gol dari pemain Ulsan Hyundai. Nah, sebelum aku mau update soal impact yang sangat baik dengan JDT cipta rekor ya dan membuat eh, apa ya JDT juga makin dikenal di level Asia dan tentu saja tidak hanya berdampak ataupun eh, punya efek ke JDT saja tapi juga ke bola sepak Malaysia ya karena ini akan yang paling berpengaruh itu adalah di AFC Competition Ranking. Nah, sebelum itu aku mau apa ya mau mengomentari mereaksi bagaimana memang ini boleh dibilang lebaran yang awal lah ya untuk hari raya awal nih buat teman-teman ataupun pecinta penyokong dari Johor Darul Takzim karena tadi benar-benar berpesta, benar-benar dibuat bahagia ya oleh apa yang dipertontonkan atau ditunjukkan oleh Johor Darul Takzim sampai menit akhir sebelum akhirnya gol sendiri ya yang mencoba memblok tendangan Arif Aiman tapi masuk ke gawang Ulsan Hyundai ya. Di yang aku sudah tengok ya Tunku Mahkota Johor begitu emosional sampai kelihatan kayaknya mungkin menangis, sujud syukur ya. Semua yang terlibat semuanya tak ada yang tak happy, semua happy bahagia ya. Kemudian pemain-pemain juga Arif Aiman juga menangis ya terlihat dan memang semuanya ekspresinya itu meluap-luap. Dan kalau tadi aku lihat saat konferensi pers ini adalah momen yang tak boleh dideskripsikan lah untuk Benjamin Mora, tak bisa dideskripsikan dengan apa dibandingkan dengan apapun. Dan ya apa yang dicakapkan oleh Benjamin Mora sebelum ini aku juga bikin videonya ya sebelum laga jelang laga bahwa Benjamin Mora eh, mau kalahkan Ulsan, mau tewaskan cipta sejarah dan akhirnya memang terbukti malam ini. Dan kehebatan sosok Benjamin Mora juga ya, bagaimana adjustment taktikal ya dan beliau tadi juga di konferensi pers mengomentari sosok Nathaniel Hongwan ya. Nathaniel Hongwan yang memang punya tugas yang cukup berat ya karena menghadirkan sosok Nakso Insa ya yang kita tahu Nakso Insa ini sangat jadi key playernya Johor Darul Takzim khususnya untuk melawan tim-tim besar ya. Dan walaupun tidak langsung perform tapi apa yang diinginkan oleh Benjamin Mora perlahan-lahan memang sudah ditunjukkan oleh Nathaniel Hongwan dan memang di situ juga Benjamin Mora menyinggung bahwa Nathaniel Hongwan ini masih muda ya dan punya potensi lah untuk kedepannya. Ya tadi ya kembali ke konferensi pers ya bahwa inilah pencapaian terbaik dan di situ juga Benjamin Mora menyinggung terima kasih ya kepada Tunku Mahkota Johor yang memberikan beliau ini kesempatan tahun 2015 ya kalau tak silap untuk join dengan Johor Darul Takzim ya. Kita tahu nih kalau tak salah ini memang Benjamin Mora dari bawah ya mulai dari JDT 2 ataupun akademi sampai sekarang beliau berada di posisi sekarang dan kalau kita tahu juga ada beberapa momentum ya ketika ada tekanan terkait media isukan atau apa yang mengatakan bahwa wah ini strategi Benjamin Mora monoton ya selalu pakai 4-3-3 saja ya tak ada solusi lain tapi musim ini benar-benar berbeza ya dengan strategi yang diperkenalkan
kita mulai familiar itu ketika pramusim di Dubai itu benar-benar sangat efektif ya, dengan mendatangkan Fernando Forestieri dan beberapa penambahan player lain juga menjadi cikal bakal menjadi hal yang boleh dipertontonkan malam ini. Tadi Leandro Velasquez juga nampaknya tak boleh berbicara banyak ya, karena nampaknya juga masih euforia ya, dan lebih banyak Benjamin Mora yang mengatakan ya sangat bahagia, terima kasih kepada semua penyokong, staff ya, TMJ tentunya, pokoknya semua yang terlibat ya terhadap JDT. Beliau sangat terima kasih, dan beliau juga menyinggung bahwa kontribusi yang sangat besar dari Boys of Street yang selalu berikan sokongan kepada Johor Darul Takzim tadi ya. Aku tak tahu berapa yang datang ya, tapi kalau aku tadi sedikit-sedikit dengar dari komentator ada mungkin kurang lebih 18.000 penyokong ya. Boleh jadi ini memecahkan rekor yang sebelumnya 17 ribuan ya, tapi nanti kita tunggu update ya, karena ini belum diposting juga ya tadi berapa yang datang. Dan kita tengok ya, selepas Arif Aiman melakukan rembatan yang diblok oleh pemain Ulsan Hyundai yang berbuah dengan gol sendiri, itu kita lihat ya bagaimana atmosfer Stadium Sultan Ibrahim yang begitu bersorak-sorai ya. Semuanya langsung menjerit karena memang sebelum itu memang digsur ya, karena kalau hasilnya imbang JDT tidak boleh lolos ke 16 besar ya. Walaupun sebenarnya ya aku pribadi pun ya kalaupun memang JDT tak lolos ya dengan imbang, nah otomatis akan ada di peringkat 3, tapi kan secara poin juga kita tahu poinnya sama dengan Kawasaki, dengan Ulsan ya. Walaupun kalah, JDT sudah punya nama lah di kejuaraan juara Asia ini ya, apalagi yang dihadapi ini bukan tim calang-calang ya. Bahkan Benjamin Mora juga cakap bahwa lawannya ini yang biasa tiap weekend ini bertemu lawan yang levelnya itu level top lah di Asia ya, di K-League, di J-League ya. Berbeda dengan JDT yang berasal dari Liga Malaysia, yang kalau kita memang peringkat pun secara kualitas mungkin 2 level lah ya, 2 ataupun 1 level, mungkin 2 level ya. Cuman memang kita tahu ya JDT memang sangat superior di Malaysia, dan akhirnya ya setelah investasi jangka panjang, pembinaan yang punya visi yang baik, akhirnya JDT sampai di fase ini ya. Nah ini yang cukup fenomenal juga ya. Ini adalah ungkapan ataupun ucapan dari Tunku Mahkota Johor ya, yang memang akhirnya dibuktikan sampai sekarang ya. Vision without execution is hallucination ya. Ini yang sering ataupun dicoba ditekankan oleh Tunku Mahkota Johor ya, terkait apa yang beliau tanamkan di Johor Darul Takzim, dan kali ini terbukti JDT mampu cipta sejarah. Walaupun ini belum juara ya, tapi 16 liga juara Asia pertama kalinya, ditambah yaitu unggul atas Kawasaki dan juga Ulsan Hyundai. Jamin besok media sukan akan rame perbincangkan soal apa yang dicapai oleh Johor Darul Takzim, termasuk di Indonesia tentunya. Semoga ini juga menjadi pelecut untuk tim-tim Indonesia boleh berprestasi lagi di level Asia ya, khususnya AFC Cup ya, karena baru boleh kesempatan AFC Cup. Mungkin tahun 2023 ada kesempatan playoff. Nah yang menarik ini yang sangat berimpak ya untuk bola sepak Malaysia adalah, kalau aku lihat ini di akun Instagramnya Malaysian Football League, yang ini merujuk pada FUTI ranking ya. Jadi dia telah bantu Malaysia dapat 13 mata MA ranking, dan sekarang Liga Malaysia ialah top 4 dalam zona Asia Timur, 10 dalam Asia. Ia juga bermakna Liga Malaysia ialah top 1 dalam ASEAN selepas mengatasi Vietnam dan Thailand ya. Kalau sebelum laga ini JDT AFC Competition Ranking ini Malaysia berada di bawah Thailand dan juga Vietnam, sekarang melejit ya, berada di nomor 1 di Asia Tenggara, nomor 4 di Asia ya, Asia yang bagian timur tentunya ya, ini bukan yang bagiannya Iran atau Arab Saudi,
dan nomor 10 dalam Asia ya. Ini luar biasa, dan yang paling membanggakan kalau memang ini benar datanya ya, tahun 2024 akan ada 2+2. Jadi dalam artian 2 klub otomatis lolos ke Liga Juara-Juara Asia dan 2 laginya untuk playoff cuy. Inilah yang menunjukkan bahwa JDT ini yang paling benar-benar berkontribusi untuk mengharumkan nama untuk di level klub di Asia ini ya. Gila sih. Dan ini harus, tapi ya walaupun ini udah ada jalan pintas untuk klub-klub lain, semoga klub-klub yang lain juga memang punya visi yang jelas dan berbenah, dan memang kalau tidak bisa mengimbangi JDT ya paling nggak ada tidak terlalu jauh lah. Itu semoga ya, karena walaupun misalnya wakilnya 2, kalau misalnya dengan kualitas yang sekarang mungkin akan jadi bulan-bulanan ya. Jadi harus prepare karena masih panjang juga ya. Jadi mungkin musim depan ya, juara musim depan itu yang akan mendapatkan kesempatan untuk di Liga Juara-Juara Asia tahun 2024 sih. Gila sih, ini pencapaian yang memang apa ya, membanggakan dari JDT karena ini membawa impact untuk Malaysia sendiri gitu. Gila sih. Itu, dan sekali lagi tahniah ya untuk para penyokong yang banyak lah, apalagi yang komen di video aku menangis lah. Wajar lah, itu menurut aku sangat-sangat wajar apabila ya aku saja instastory bahwa ini adalah momentum drama lah, ibaratnya drama, dan itu salah satu yang terbaik lah yang aku tonton untuk perlawanan dari JDT ya, karena sangat menegangkan. Dan akhirnya memang aku menit-menit terakhir itu menjawab keinginan semua bahwa untuk cipta sejarah, dan akhirnya terjadi ya. Yang pada menangis tak apalah ya, namanya juga menikmati kemenangan, euforia, silahkan dinikmati, karena memang harus disyukuri ya, harus dinikmati pencapaian ini bukan pencapaian yang salang-salang, dan semoga tak berhenti di sini dan ada kesempatan untuk terus menapak ya. Aku tak tahu apakah nanti 16 besar sistemnya home and away atau tidak. Kalau misalnya home and away sebenarnya agak diuntungkan ya, karena kan sekali lagi ya, energi ataupun vibe positif dari bos ini sangat membantu JDT untuk boleh terus melaju di Liga Juara-Juara Asia. Sekali lagi tahniah ya, selamat berpesta, selamat berlebaran terlebih dahulu untuk penyokong Johor Darul Takzim. Itu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat hari raya Idul Fitri juga ya.